Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryatna Sajadi Brata, bisa dipanggil Kak Surya. Kali ini, Kak Surya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi Android di MIT App Inventor. Tidak usah berlama-lama, yuk disimak ya. Yang pertama, kalian buka MIT App Inventor di Google. Jadi seperti ini tampilannya. Lalu kalian create apps. Jika kalian masih belum punya akunnya, silakan buat akunnya dengan akun Gmail kalian. Dengan daftar dengan akun Gmail kalian. Jika sudah, maka ini adalah halaman dashboard kalian. Nah, jika kalian sudah masuk, maka di sini di sebelah kanan atas terdapat nama kalian, nama akun Gmail kalian di sini ya. Oke, lanjut. Klik plus di sini, new project, silakan diklik. Beri nama, kalau di sini Kak Surya akan beri nama list barang ya, list barang. Lalu silakan di OK, maka akan muncul seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Lalu di halaman pertama ini ya, ini screen 1, bisa adik-adik ganti screen satunya ini di title ya. Silakan pergi ke properties ini, screen 1, diklik pergi ke sini. Lalu scroll paling bawah, di sini ada title. Nah, sekarang ganti dengan home. Kita buat home dulu. Oke, di enter. Siap. Ini halaman utamanya. Lalu kita beri dengan kita lapisi ya dengan layout horizontal alignment. Masukin ke sini, lalu ini diganti center, ini diganti center, lalu height-nya diganti fill parent, dan width-nya kita ganti fill parent. Maka jadi seperti ini. Lalu sudah seperti ini ya, silakan disamakan, terutama pada alignment horizontal, alignment vertikal, lalu ada height, lalu ada width. Nah, alignment horizontal center, maka nantinya apapun yang kita taruh di sini, dia akan berada di tengah di sini nantinya. Alignment horizontal dan alignment vertikal. Jadi dia ada di tengah di sini. Untuk height fill parent, ini height ya, fill parent, jadi dia akan menyelimuti tinggi dari layar ya. Lalu width akan menyelimuti lebar layarnya gitu. Menutup ya, atau menyelimuti seperti itu ya. Lalu beri button di sini dengan cara pergi ke user interface, klik dan seret ya button ke sini. Nah, dia akan di tengah ya. Jadi kalaupun di sini kalian mau tambah button satu lagi, nah dia juga agak di tengah. Tujuannya apa? Ya mempercantik tampilan saja sih sebenarnya ya. Oke, kita hapus dulu button satunya. Kita beri nama dulu button satunya dengan button daftar barang ya. Kita beri nama dengan BTN, bisa daftar barang seperti ini, beri nama seperti ini ya. Lalu silakan kalian pergi ke sini. Nah, ubah shape-nya biar agak menarik, tidak kotak kaku seperti ini ya. Beri shape-nya rounded. Nah, maka di ujungnya sini nih dia melengkung gitu ya, tidak terlalu kotak. Lalu buttonnya seperti ini. Nah, sekarang di teks, cari teks. Nah, teks ini
ubah text for button 1 itu menjadi daftar barang. Nah, seperti ini. Nanti kita akan buat halaman daftar barangnya. Oke. Nah, gimana untuk membuat halaman daftar barangnya? Silakan kalian pergi ke screen ya, nih screen. Ada screen di sini, ada screen 1, lalu di sini ada tambah ya. Silakan tambah, lalu beri nama dengan daftar barang seperti itu ya. Daftar seperti ini, barang. Oke, seperti ini ya namanya ya. Nah, dia akan berpindah screen ya. Tapi kita masih di screen 1 seperti ini. Nah, gimana caranya Kak untuk berpindah dari home ke daftar barang? Ya, yuk kita lihat ke blocks. Nah, ini adalah blocksnya, kita coding. Yang pertama adalah nih, when the button daftar barang diklik, ini artinya ketika button daftar barang itu diklik, apa yang kita lakukan? Nah, kita cari yang ini, open another screen. Screennya apa? Screen name-nya apa gitu. Nah, screen name-nya kita ganti daftar barang. Jadi ketika adik-adik di halaman home ya, di situ ada tombol 1 yang bernama daftar barang. Ketika kalian klik, maka dia akan berpindah screen dari awalnya home ke daftar barang seperti itu. Codingnya seperti ini, cukup mudah ya. Oke. Nah, kalau kalian mau latarnya ini mau diberi warna, silakan, boleh dipercantik dengan bisa milih background color ya. Di sini terserah, kalau kalian mau warna merah silakan, mau warna magenta silakan gitu ya. Kalau kasurnya default seperti ini dulu. Nanti selanjutnya kasurnya akan beri pemanisnya. Oke. Oke, kita pergi ke daftar barang ya. Kita pergi ke daftar barang. Lalu buat di sini oke. Kita buat di sini mana ya? Text box. Ya. Sebentar. Oke. Agar daftar barang ini kita beri selimut terlebih dahulu. Jadi kita beri layoutnya dulu, vertical alignment kita pilih agar ketika form yang ada di daftar barang itu terlalu banyak sampai ke bawah, kita bisa scroll dengan nyaman ya, scroll dengan mudah, scroll ke atas, scroll bawah gitu. Makanya kita butuh namanya vertical alignment gitu. Oke, vertical alignment layoutnya di sini. Lalu kita sesuaikan vertical alignment-nya seperti apa Kak vertical alignment-nya? Kita sesuaikan. Untuk alignment horizontalnya silakan left, sama alignment vertikalnya top. Oke. Nah, yang kita mainkan adalah di height-nya. Di height-nya kita pakai fill parent. Nah, bawah kan. Lalu kita width-nya kita pakai fill parent. Nah, jadilah seperti ini. Oke. Nah, di dalam vertical alignment silakan beri yang namanya text box terlebih dahulu ya. Nah, text box ini untuk memberikan isian nama barang ya, nama barang gitu. Jadi kita ganti dulu namanya biar mudah. Ganti text box nama. Wah, mantep nih. Lalu tambahin lagi di bawahnya jadi text box, di rename text box harga. Oke, kita tambahin lagi buttonnya di bawah sini. Ini adalah button submit, button tambah ya. Kita pakai button tambah saja, tambah. Nah, keren kan?
Jadi kita punya 3 dulu. Nah, sekarang kita mainkan. Bisa kalian di sini beri biar rapi juga, boleh di atasnya label label nama, mungkin bisa label nama, lalu di bawahnya diberi nama label harga, boleh label harga gini ya. Oke, label nama, silakan pergi ke teks yang ini, silakan teks for label satunya diganti menjadi nama barang seperti ini. Boleh font size-nya dibesarkan jadi 18 mungkin. Nah, besar ya, atau 20 kali ya, 20. Nah, boleh. Terus tambahin titik 2 aja boleh ya. Nah, tambahin titik 2. Oke. Lanjut, kita beri dulu ini ya, yang label-label dulu ya, label harga. Teksnya kita hapus jadi harga. Harga. Kasih titik 2. Jangan lupa, oh iya, font boldnya dicentang ya, biar warnanya agak terang, warnanya agak tegas gitu ya. Terus lalu font size-nya tadi berapa? 20. Nah, ini jangan lupa yang nama barang juga font boldnya dicentang juga. Nah, kayak gini ya. Cakep ya. Lalu di nama, text box nama ya. Di text box nama silakan ke sini ya. Font size-nya 18, di 18 saja. Lalu width-nya biarkan otomatis, height-nya otomatis, lalu hint. Nah, hint ini adalah di sini memang tidak tampil ya, tapi nanti kalau kalian menjalankan di Android, nanti dia akan tampil di situ. Umpamanya isi input, masukkan nama barang. Nah, nanti di situ akan muncul masukkan nama barang gitu. Seperti itu. Lalu kita ke text box harga. Nah, text box harga perlu diperhatikan ya, adik-adik. Karena ini harga ya, yang dimasukkan adalah integer. Ya, integer atau angka bilangan bulat. Artinya tidak ada yang namanya teks atau string yang dimasukkan ke sini, karena nanti ketika daftar barang ini sudah jadi, kalian akan meneruskan ke transaksi, bikin menu transaksi. Kalau kalian memasukkan dalam bentuk string, nah nanti pada saat transaksinya tidak bisa disimpan karena dia bukan berupa angka, tapi berupa string. Nah, maka dari itu, ini dia caranya. Nah, scroll paling bawah sendiri ya, paling bawah. Nemu yang namanya numbers only. Silakan diklik. Nah, ini adalah tujuannya. Jadi ketika kalian menuju form harga ya, ini diklik form harganya, klik aja. Papan yang ada di handphone itu bukan papan QWERTY lagi, namun papan angka, langsung menunjukkan papan angka. Dan silakan adik-adik memasukkan harga dari barang tersebut. Umpamanya 4.000, berarti 4.4000 tanpa titik ya, seperti itu. Lalu hintnya masukkan harga barang. Nah, seperti ini. Oke, lalu di button tambah tidak ada. Oh iya, ininya di button tambah kan ada teks di sini. Silakan ganti menjadi tambah. Lalu shape-nya bentuknya jadi rounded gitu. Selesai? Belum ya. Nah, alur berpikirnya atau flowchart-nya ketika daftar nama barang dan harga ini di input dan klik user atau pengguna dari aplikasi kita mengklik tambah. Nah, masuk
terlebih dahulu ke database, lalu ditampilkan ke bawahnya. Gitu. Bagaimana caranya? Yuk, disimak lagi. Lalu di bawah tombol tambah kita buat labelnya di sini, label 2. Nah, yang label 1 di atas ini sebagai jarak antara button tambah dengan judul nama barang. Perhatikan ya. Ini kakak beri nama label 1 itu adalah spasi 1 agar pembeda. Jangan lupa teks ini yang spasi 1 ya, di propertiesnya, di teksnya silakan dihapus. Hapus saja. Nah, maka dia tidak ada ya di sini. Lalu di text for label kedua ya, beri nama dengan judul barang. Judul barang. Begini aja ya, judul barang. Silakan klik OK. Lalu di propertiesnya di teks ini, nah silakan beri namanya daftar barang. Oke, terlalu kecil ya, silakan disesuaikan. Font boldnya silakan diklik, lalu font size-nya silakan diganti 20. Oke, 20. Baru diletakkan, bisa nanti teman-teman letakkan di tengah. Coba kita letakkan di tengah. Text alignment ya. Ya, sementara kita taruh di sebelah kiri dulu ya untuk daftar barangnya. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya. Ada width-nya kita coba seperti ini ya. Jadi width-nya fill parent, lalu untuk text alignment-nya center 1 ya. Jadi daftar barangnya di tengah. Oke, sudah. Lalu di bawahnya kan nanti ketika kalian menginput nama barang, lalu harga, lalu tekan tombol tambah, maka di sini akan tampil di bawah daftar barang akan tampil yang pertama, contoh merek A harganya 5.000, kedua merek B harganya 8.000, seperti itu. Jadi dibikin list. Nah, user interface yang tepat adalah kita pakai yang namanya list view di sini. Nah, list view keren kan? Di rename sekarang list view-nya jadi list view barang. Di properties ini tidak usah diotak-atik. Oke. Lalu agar inputan ini tersimpan di database ya, maka kita perlu yang namanya storage. Scroll ke bawah di komponen ini ya, komponen scroll ke bawah namanya storage ini. Silakan cari tinydb, masukkan ke sini. Lalu ini pemanis saja ketika form ini kosong, kedua form ini kosong, tapi kalian tiba-tiba tekan tombol tambah, maka kalian akan diberi notifikasi. Isi dulu nama barang dan harganya gitu. Nah, untuk dapat notifikasi itu kita cari di user interface, lalu klik notifier, taruh sini. Tidak ada perlakuan khusus untuk notifier, sudah. Nah, maka untuk tampilan kurang satu lagi untuk kembali, tombol kembali ya. Jangan lupa di dalam sini ada tombol kembali ya. Nah, jadi di sini ada tombol kembali. Boleh diberi spasi, diberi jarak dengan masukkan label di sini. Ini diberi nama spasi 2. Lalu seperti biasa teksnya dihapus. Oke. Nah, maka seperti ini. Text buttonnya silakan shape-nya rounded. Lalu button ini button satunya di rename jadi button kembali. Seperti ini.
Oke, lalu text for buttonnya sini ganti kembali. Kembali kemana? Kembali ke home ya. Jadi screen home. Oke, seperti ini tampilannya dan seperti inilah apa ya komponen-komponennya yang ada di sini. Oke, kita lanjut ya untuk kita beri bloknya. Nah, ini bloknya cukup rumit ya, jadi dimohon adik-adik untuk atau teman-teman yang menyaksikan video saya dimohon untuk disimak ya, karena cukup crowded, cukup rumit ya, bukan crowded, cukup rumit ya per kodenya. Oke, kita klik blocksnya. Yang pertama adalah kita buat inisialisasi global untuk nama list dan harga list. Kan ada dua text box ya, ada dua isian. Yang pertama nama list, nama barang, yang kedua harga barang. Nah, kita buat itu dua itu, pergi ke variabel, lalu klik inisialisasi global ya, di sini ya. Silakan diduplikat karena nanti kita akan bikin dua. Silakan ganti di sini menjadi nama list. Boleh samakan nama inisialisasi globalnya, boleh, silakan. Boleh juga beda, harga list seperti ini. Lalu kita pakai yang namanya create empty list. Ya, awalnya dengan kita inisialisasi dengan kosong dulu ya, kita inisialisasi dengan kosong dulu, maka create empty list dulu ya, dengan array kosong ya. Kalau di bahasa pemrograman yang lain yang bukan blok kode itu diinisialisasi dengan array kosong dulu gitu. Kalau di blok kode diterjemahkan seperti ini gitu ya. Oke. Nah, untuk yang kedua kita bikin apa? Kita bikin prosedur refresh listnya. Nah, prosedur refresh listnya seperti apa? Yuk ya disimak ya. Jadi pergi ke prosedur sini. Nah, pilih yang to prosedur do. Artinya bikin prosedur apa yang dilakukan di sini. Nah, di sini nanti kita akan isi. Nama prosedurnya apa? Refresh list. Gini ya, refresh list. Oke. Refresh list. Oke. Di dalamnya kita buat yang namanya variabel inisialisasi lokal, yang lokal untuk tempat penyimpanan nama list dan harga list. Maka dari itu di sini kita ganti dengan temp list. Seperti itu. Lalu beri dengan array kosong atau beri dengan create empty listnya. Sudah. Lalu di dalam in-nya kita buat yang namanya perulangan. Apa itu perulangan? Perulangannya seperti apa sih? Silakan. Nanti for each. Nah, ini ya. Masukkan ke sini. Numbernya kita ganti menjadi i. Ya. Lalu form 1 by satunya silakan yang 5 silakan dibuang, boleh dihapus. Maka di tengah kosong ya. Beri yang namanya length of list. Nah, ini dia length of list. Oke. Panggil variabel get. Masukkan ke sini, kasih get nama list. Gini. Oke. Lalu di dalam do kita inisialisasi lagi lokal. Taruh di sini. Lokalnya apa? Nah, dengan nama. Oke. Nah, di dalam nama itu kan pasti ada select list itemnya ya. Maka dari itu kita tambahkan select
list itemnya. Nah, ini ke dalam sini, select list item. Listnya apa? Listnya kita ambil global nama list dulu, karena di sini ada nama ya, berarti kita pakai global nama list. Silakan boleh kalian menuju variabel terus klik get boleh, atau klik get di sini, klik kanan duplicate. Nah, boleh lebih cepat di sini ya, di duplicate. Oke. Indeksnya apa? Indeksnya adalah get i. Nah, boleh diduplicate lagi, pasangin, ganti sekarang jadi i. Nah, seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Inisialisasi di dalam in nama itu kan pasti nanti akan berpasangan dengan harga ya. Nah, kita buat inisialisasi lokalnya untuk harga sekarang. Ditaruh di sini, ganti di sini dengan harga. Oke. Ini samakan, sama, hanya saja di sini nanti dia akan jadi harga list. Oke, berarti tidak usah mencari di sini lagi ya, sebelah sini. Kita akan klik kanan di kode bloknya ya. Kita duplicate, lalu kita masukkan. Ingat, ganti ya, setelah diduplicate ganti harga list, karena kalau di sini nama list dia nanti akan error. Oke. Lalu di dalam in ini silakan buat add item to list. Nah, ini dimasukkan di sini. Listnya apa di sini? Ya, get time list ini. Kita ke variabel, pilih get, masukkan ke sini, lalu pilih time list. Lalu itemnya apakah? Itemnya adalah kita joinkan dulu. Kita joinkan di sini, ya. Nah, karena di sini joinnya 2, kan di dalam, jadi ketika kita memasukkan nama merek A contohnya, lah harganya 4.000, lah nanti akan tampil di list view-nya, di list view nomor 1 merek A strip RP 4.000. Nah, jadi formatnya seperti itu. Maka kita butuh joinnya ada 3. Berarti stringnya kita masukkan ke sini. Kita tutup lagi dengan klik ininya, geriginya. Maka dia ada 3, lalu pergi ke variabel, pilih get, masukkan ke sebelum dimasukkan silakan diduplicate sampai 3. Oh, 2 aja, 2 aja cukup. Untuk get yang pertama adalah kita isi dengan nama, lalu get yang kedua kita isi dengan harga. Oke, yang tengah lalu yang tengah apakah? Yang tengah adalah teks. Teks yang isinya apakah? Ya, kita isi strip spasi R besar P spasi. Seperti itu. Lalu semua ini masukkan ke dalam list view barang. Maka dari itu kita cari list view barang, lalu kita set list view barang dot elements. List view barang dot elements. Mana ya? Elemen saja. Nah, ini dia. Masukkan sejajar dengan for each. Lalu scroll lagi ke atas variabel ke get ini, masukkan ke sini, beri nama time listnya. Nah, jadi blok kode untuk prosedur time listnya. Sekarang kita buat yang namanya button tambahnya. Oke, sampai sini ya. Silakan adik-adik silakan adik-adik screenshot ya. Kalau kakak kurang cepat atau enggak, silakan mungkin komentar di bawah di kolom komentar ya. Kak, ini bagaimana kak, kok error gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita buat fungsi button tambahnya terlebih dahulu. Oke, dengan cara klik button tambah di sini ya. When button tambah dot click, ketika button tambah diklik, apa yang kita lakukan ya, seperti itu ya. Oke, kita masukkan if, else. Nah, ini ya, dimasukkan ke sini. Kenapa pakai ini? Nah, kakak pengennya ketika user mungkin ya ada penjaganya, jadi ada satpamnya, kakak pengen
di dalam form itu ada satpamnya. Jadi ketika pengguna aplikasi kakak ini mau menekan tombol, tiba-tiba langsung menekan tombol tambah nih, tanpa dia tidak mengisi ini nih, mengisi formnya, langsung tekan tombol tambah aja, kesimpan ke database, masuk ke list view. Nah, kakak gak mau seperti itu, jelek jadinya kan. Dilihatnya juga gak enak gitu. Apa ini? Kok masuk ke database kok kosong kan kayak gini. Nah, maka kakak perlu yang namanya satpam atau security untuk menjaga itu. Jadi ketika user klik tambah, dia dijaga dulu. Ntar dulu, kamu harus isi form dulu gitu. Nah, caranya seperti ini. If kita pakai logic OR, masukkan ke sini, ya. Lalu kita compare text dulu, masukkan ke sini. Kita duplikat dulu karena kita akan butuh dua. Kok dua kak? Iya, karena kan ada dua form ya. Kita tarik ya. Jadi kita sudah refresh listnya. Kita sekarang fokus ke button tambah. Oke, seperti ini. Jadi ada 4 ya. Oke, silakan pergi ke text box sebelah kiri. Text box nama. Cari textbox.text. Paling bawah, nggak bawah banget. Nah, ini dia. Masukkan ke sini. Nah, jangan lupa, compare text itu defaultnya adalah kurang dari. Ya, ingat, kurang dari. Ganti kurang darinya jadi sama dengan. Dua-duanya. Ingat ya, compare text defaultnya adalah kurang dari. Ketika kalian ini klik compare text di sini, nah defaultnya ini kurang dari ya, kurang dari. Maka dari itu ketika kalian mau memasukkan ke sini, ubah kurang darinya menjadi sama dengan, ya. Oke, ini kakak hapus dulu tadi buat contoh. Lalu cari text box harga dengan harga juga di sini. Nah, ini dia. Masukkan ke sini. Lalu kak, yang kosong ini apa? Yaitu teks kosong. Nah, teks kosong sini jangan lupa diduplikat, masukkan ke sini, lalu masukkan ke sini. Kok nggak bisa? Lah, jadi sini guys. Masukkan. Nah, gitu. Artinya ketika textbox nama kosong, ini kosong, then apa yang dilakukan? Notifikasinya berjalan. Nah, fungsi dari notifikasi ini seperti ini. Kita cari yang show alert, masukkan ke sini. Tunggu dulu, isi nama dan harga dulu. Gitu, ini dia sapamnya. Security-nya nih ya, guys. Nah, ini. Kasih keterangan nih. Kamu belum isi nama barang dan harga, itu aja udah. Lalu di else ketika kita mencapai else bagaimana ya, ketika kondisi ini sudah benar semua kan ya, jadi textbox nama ada isinya, textbox harga ada isinya, lalu else ya kan. Oke, apa yang kita lakukan else? Masukkan add item to list. Ingat, kita ada dua, ada nama list dan harga. Berarti kita bikin duplikat, masukkan ke bawahnya, kita punya puzzle yang 04 ini. Isi dengan variabel, lalu get, masukkan sebelum dimasukkan silakan duplikat terlebih dahulu, lalu masukkan satu-satu, pilih nama list, pilih harga list. Seperti ini. Lalu yang kosong itu apakah? Isi dengan text box nama dan text box text. Oke, kita scroll ke bawah untuk text box nama, silakan dicari yang tadi, yang ada teksnya saja, silakan masukkan ke sini, lalu text box harga. Nah, text box harga spesial nih, tapi bukan pakai telur ya. Nah, yang spesial nih, karena dia harga, berarti dia akan yang dimasukkan adalah bilangan bulat, ya kan? Maka dari itu kita perlu fungsi mat. Fungsi mana ya? Fungsi tambah. Nah, ini dia.
Nah, kita pakai ini dulu. Masukkan. Ini adalah 0. Ini dia. Masukkan ini. Set, tarik, masuk. Nah, dia tandanya dia ini adalah apa? Jadi defaultnya itu 0 gitu. Jadi mau nggak diisi hanya nama saja nih, kelupaan nih ya, kelupaan. Lalu yang di bawahnya, meskipun harganya itu jadi di harga merek A gitu kan, aduh aku lupa harganya berapa ya gitu, yaudah aku isi 0 lah, dia bisa tuh nyimpen gitu, meskipun dia isinya 0 dia bisa nyimpen gitu. Oke, setelah sudah diisi formnya, maka kan tekan tombol tambah. Nah, sebelum ditampilkan ke list view, kita masukkan terlebih dahulu ke database-nya. Nah, masukin database-nya. Pakai ini. Maaf salah. Delete box. Maaf ya, pakai ini. Nah, masukin 2 karena kita ada 2, duplikat 2. Nah, oke, tag-nya kita isi dengan teks ini. Kita duplikat juga ada 2, maka dimasukkan satu-satu. Ini diisi dengan boleh huruf kapital semua dengan nama, lalu diisi dengan harga. Lalu value to store-nya gimana? Panggil get-nya. Jangan lupa diduplikat ya, masukkan keduanya. Yang pertama isi dengan nama list, yang kedua isi dengan harga list. Jangan sampai tertukar. Oke? Lalu terakhir kita beri text box nama dulu, kita beri setnya, set text ya. Nah, ini ya, kita boleh diduplikat juga boleh. Ini masukkan ke sini sebagai text box nama. Lalu ini jangan lupa diganti terlebih dahulu jadi harga ya. Masukkan ke sini. Ini ya, nama sama harga ya, jangan lupa. To-nya apa Kak? To-nya adalah teks kosong. Diduplikat dulu, lalu masukkan masukkan ke sini dan masukkan ke sini. Lalu jangan lupa panggil prosedur kita tadi. Apa? Call refresh yang tadi sudah kita buat. Beginilah kode bloknya untuk button tambah. Oke. Ya. Lalu ada satu lagi apa yang harus kita lakukan. Apa itu Kak? Apa yuk? Sebentar. Ada sponsor lewat. Nah, ketika kalian klik button tambah, maka nama barang dan harga barang itu kan tampil di listnya. Terus kalian ada yang salah, contohnya lupa apa namanya, pucuk lah, teh pucuk gitu, teh pucuk ternyata namanya kurang K, teh pucu gitu. Nah, maka dari itu pakai kita buat ketika sudah dia berada di database dan salah, kita harus menghapuskan. Nah, kita buat namanya fungsi hapus. Baru kita ke list view barang, kita klik when list view barang after picking, atau picking itu sudah ada di itu list view barangnya di situ ya kan, after picking. Lalu apa yang kita lakukan? Beri yang di sini remove. Nah, remove. Ingat kita ada 2, maka diduplikat. Masukin sini, masukin ke bawah. Jadi ada remove 2. Lalu yang atas isinya apa Kak? Yang atas isinya get. Kok hilang? Nah, ingat duplikat lagi. Oke. List
lalu list, lalu masukkan get nama list, lalu di sini harga list. Indeksnya apa kak? Indeksnya adalah list view barang. Mana list view barang? Indeksnya list view barang. Oke, kita scroll ke bawah, cari yang dot selection index yang akan kita seleksikan. Nah, masuk, kita duplicate, masukin ke sini dan masukin ke sini. Seperti itu. Sudah kak? Belum. Dikit lagi. Kan ini nge-remove, ngehapus, hilang, memang hilang, tapi di database nggak hilang gitu. Nah, maka dari itu kita ke database dong gitu. Nah, kita panggil ini ada 2. Duplicate kan. Masukin ke bawah. Masukin ke bawah juga. Lalu sama kayak ini, boleh enggak, takut kalian puyeng ya nanti. Nah, ini kakak ini karena gede. Ini duplicate. Ini masukin ke sini. Ini masukin ke sini. Ini nama. Sorry. Ini nama. Lalu ini harga. Di bawahnya adalah pakai get kita duplikat, masukin nama list, harga list. Lalu jangan lupa prosedur refreshing. Kak, kok dari tadi ada call refresh lah? Fungsinya dari prosedur ini kakak jelasin. Jadi ketika kalian input nama barang dan harga barang masuk ke list view-nya. Nah, agar form itu kembali putih, kembali kosong lagi, maka diperlukan kita membuat terlebih dahulu prosedur refresh list-nya. Itu fungsinya dari prosedur refresh list gitu. Ketika kita menambahkan, formnya kosong. Ketika kita ngapus, formnya juga kosong gitu. Kita refresh. Oke, lanjut. Sudah kak? Belum. Kita punya tombol kembali. Nah, tombol kembali kita belum dikode. Nah, ketika tombol kembali itu diklik, apa yang kita mau kemana nih? Mau ke home, berarti kita ganti di sini ke home, ke screen 1. Screen 1 itu home ya, screen 1 gitu. Jadi ketika klik tombol kembali, dia akan kembali ke screen 1. Seperti itu. Di sini tidak ada warningnya 0, X-nya 0. Nah, silakan dijalankan. Bagaimana cara menjalankannya? Silakan klik connect AI companion di sini. Ya. Atau kakak ini kan aja ya. Sebentar, kakak buka handphone kakak terlebih dahulu. Sebentar ya. Mohon ditunggu. MIT App Inventornya. Oh, bentar, kok malah buka ini ya. Oh ya, ini. Oke. Kakak akan ini kan ke ini ya, kelihatan nggak? Bentar. Oh, seharusnya kita coba dulu dari screen 1. Nah, maaf ya, kita ini kan dulu. Oh, udah nih, bisa nih. Oh ya, bisa ya. Oke. Sekarang silakan dilihat. Nih, kelihatan tidak? Kelihatan ya. Nah, ini tombol daftar barang ya. Nih. Klik, maka dia akan pergi ke daftar barang. Kita isi ya. Masukkan. Oh, ini kepanjangan nih. Seharusnya nama barang saja ya. Nanti bisa kita sesuaikan. Kita pakai width-nya nih. Width-nya kita pakai fill parent aja kan. Jadi beli tambah cantik.
sebentar ya, sebentar. Kita sesuaikan dulu ininya. Ini UI-nya kelihatannya kurang menarik nih. Sebentar. Label nama, nah ini textbox namanya kita nggak apa-apa deh, kita fill parent. Jadi panjang, nah panjang, cakep nih. Lalu textbox harga kita pakai ini, nah, oke, cakep nih ya. Daftar barang nggak apa-apa, biarin di tengah. Oke, seperti ini ya. Nih, seperti ini ya. Nah, oke, sama ya. Di handphone juga sama. Oke, kita masukkan nama barangnya. Contoh Aqua, kita pakai merek Aqua. Harganya berapa? 5.000. 5.0. Kita klik tambah. Nah, maka dia akan muncul di sini. Nah, tuh. Muncul di situ di list view-nya ya. Aqua 5.000 ya. Oke, kita tambah lagi barangnya. Apa Kak tambahnya? Apa ya? Sampo. Sampo harganya berapa Kak? Sampo itu 1.000 aja deh, harganya 1.000. Nih, kita klik tambah, maka dia akan nambah ya. Tuh, di situ nambah. Oke. Kak, samponya nggak ada mereknya nih. Ya udah kita ganti aja mereknya. Hapusnya gimana? Nih, klik ini nih. Klik nama samponya. Tuh hilang kan? Nah, hilang ya. Maka kita ganti. Nah, seperti itu caranya. Oke, kembali. Maka dia akan kembali ke menu utamanya. Jadi kita seperti itu tutorialnya cara membuat aplikasi Android pakai MIT App Inventor. Ikuti terus ya video kakak. Nanti kakak akan buat di sini, kakak tambahkan transaksi sama laporan ya. Jadi nanti ketika transaksi di situ kan nanti ada nama, kalian input dulu daftar barangnya, mulai Aqua apa kayak gitu kan ya. Nah nanti di transaksi itu kalian tinggal pilih, umpamanya Aqua, ada tinggal pilih klik nama Aqua gitu ya. Nah nanti akan muncul harganya. Nah kalian tinggal masukkan kuantitinya berapa, lalu tombol transaksi. Nah setelah tombol transaksi disimpan, masuklah ke laporan. Jadilah aplikasi kasir mini. Untuk apa? Ya untuk membantu UMKM kecil gitu pada ternyata laporan penjualan saya pada hari ini segini gitu. Nah, oke. Nanti kakak akan buat gampang ya. Terima kasih yang sudah mengikuti video kakak dari awal sampai akhir. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.